Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para kiai, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, para lenggah sami ingkang minulya menawi mboten kula sebat asmanipun setunggalan-setunggalipun saha jabatanipun mboten ateges kula kirang hormat. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten salah setunggalipun ayat suci Al-Qur'an. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, mereka mendapatkan jaminan keamanan dan mereka berada di dalam petunjuk. Saudara sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, Islam adalah agama yang tidak membutuhkan campur tangan ajaran-ajaran agama lain. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kebenaran itu bisa dimungkinkan ada pada agama lain, ini adalah ungkapan najis, ungkapan batil. Kok diem? Kok diem? Ngantuk? Ngantuk? Betul. Jadi kalau begitu, kalau tadi dikatakan Islam adalah harga mati, yes, dan itu benar ya. Katakan dengan semangat yang tinggi, la ilaha illallah. Katakan lagi, la ilaha illallah. Acungkan tangan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sesembahan yang lain itu kecil di hadapan Allah, kecil. Kalau kemudian disejajarkan, ya enggak sebanding. Allah kalau disejajarkan sama Yesus, Allah mengenalkan dirinya sedemikian hebat. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah yang tidak ada sesembahan yang benar selain Dia, yang maha hidup dan berdiri sendiri. Lainnya mati, lainnya hanya gambar, lainnya ada di dalam angan-angan ya. Malah saya mau cerita,
Di Jogja itu ada toko Tuhan. Jadi kalau ada orang datang mau beli di situ, host atau penjaganya tanya, badhe tumbas Tuhan sing saking plastik napa saking kayu napa saking kreweng napa saking kaca, sing saged pecah napa mboten, sik regine pinten, lho Tuhan kok regane piro? Dan suatu waktu ini bisa kotor Tuhan-Tuhan ini, sehingga kalau kemudian pemiliknya kemudian suatu waktu mencuci, ditanya bingung, agek nopo sampean yu, agek ngumbah Tuhan, lho apa redak Tuhan, apa reget Tuhan, oi waliyadzubillah. Jadi mantaplah kita ini dengan sesembahan yang satu. Katakan lagi dengan penuh semangat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barangkali ada yang nggak mau ikut, ya, yang nggak mau ikut, sekarang tak ajak untuk ikut, untuk mengucapkan ini, karena kalimat ini adalah kalimat yang kalau diucapkan di akhir hayat akan membuka pintu surga, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, miftahul jannati qaulu la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah ucapan la ilaha illallah. Loh, memangnya kunci itu bukan besi saja ya? Iya, kunci sekarang ini di tempat-tempat yang di situ keamanan menjadi sesuatu yang sangat berarti dan urgen, penting, maka mereka akan membuka apa yang disebut sebagai pintu dari, supaya dari orang luar tidak bisa mengakses apa yang ada di dalam gedung itu, harus dengan suatu kerahasiaan yang tinggi. Dan itu mereka sekarang ucap dengan ucapan, tidak pakai kunci, tidak pakai lagi telapak tangan atau chip apa, sidik jari, tapi dengan ucapan. Misalnya namanya Joni, buka itu pintunya. Lah surga dibukanya dengan kalimat la ilaha illallah. Dan oleh karena ini kalimat ini adalah kalimat yang merupakan puncak iman yang tertinggi, ya. Dan kalau kemudian yang namanya la ilaha illallah ini diabaikan, apalagi sesuatu yang berharga selain ini? Tidak ada. Ya, ada satu dialog. Nabi Musa berdialog dengan Allah, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kata Nabi Musa, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarilah aku sesuatu yang bisa aku pakai untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Qala, Allah berfirman, kul ya Musa la ilaha illallah. Hai Musa, katakan la ilaha illallah. Musa berkata, ya Rabb, wahai sembahanku, kullu ibaduka yaquluna hadza, semua hambamu mengucapkan itu. Qala, Allah berfirman, ya Musa, hai Musa, law anna as-samawati sab'u wa amirahunna min ghairi wal ardina sab'u fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Hai Musa, kata Allah, seandainya 7 lapis langit dan seluruh penghuninya selain aku berada di dalam satu timbangan, ditambahi lagi apa yang ada antara langit dan bumi, ditambah lagi 7 petala bumi berada di dalam satu timbangan, dan la ilaha illallah berada di timbangan yang satunya, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Padahal Nabi kita itu menerangkan di depan para sahabatnya, langit yang kalian lihat itu adalah langit dunia, di atasnya ada langit lagi. Jarak antara langit itu dengan langit yang di atasnya sama dengan jarak antara bumi dengan langit yang pertama ini. Kemudian begitu juga langit yang kedua ini, ada langit yang ketiga, jaraknya sama antara langit yang kedua dengan yang ketiga, sama dengan bumi dengan langit pertama itu.
Masya Allah, betapa besar langit ini. Tapi betapa besar, lebih besarnya lagi langit yang kedua yang menaunginya. Kemudian ada lagi langit yang ketiga, jaraknya sama. Langit yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Langit yang ketujuh ini di atasnya masih ada air. Diterangkan oleh para ulama di dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan ulama-ulama yang lain dalam kitabnya, diterangkan bahwa air yang ada di atas langit ketujuh itu lebih besar dari langitnya. Perbandingannya seperti halakoh, yaitu gelang yang ditaruh di gurun pasir. Bandingannya. Kemudian di atas air ini ada ars. Ars itu tahtanya Allah. Min yakutatin hamra, disebutkan dari tahtanya ini dari permata yang merah. Jadi banding nek karo akik-akik saiki. Akik sing saiki kae didol kae urung ana apa-apane dibandingke karo arsnya Allah yang dari yakutatin min amra ini. Dan arsnya ini kalau dibandingkan dengan air seperti gelang kalau ditaruh di gurun pasir. Masya Allah, betapa besarnya. Kemudian di atas ars ini ada kursi Allah. Dan kursi Allah ini wasi'a kursiyyus samawati wal ard, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Langit dan bumi seluruhnya yang 7 itu kalau ditaruh di kursi itu cukup, masih luas. Baru di atas kursi inilah Allah meletakkan kakinya yang Rahman. Ya Allah, betapa agungnya agama kita ini ngajarkan untuk kita tidak menodai keyakinan yang sudah ditanamkan oleh Allah di dadanya setiap mukmin. Dan oleh karena itu, kalau harus nyawa yang menjadi taruhan dari kalimat la ilaha illallah, kita akan serahkan, nggak pakai ragu-ragu. Akan kita apakan? Serahkan, tidak pakai ragu-ragu. Ya. Dan inilah ruh orang itu hidup di dunia ini, ya, mestinya harus kemudian mempertimbangkan kalimat ini. Kalau misalnya ada yang ganggu, dan kita tidak akan kompromi. Kalau setiap ada yang mesti harus menghalangi antara kita dengan kalimat ini, berapapun dan besarnya keapun kekuatan itu akan kita tabrak. Ucapkan lagi, la ilaha illallah. Saya ngisi cuma segini, nggak usah lama-lama, masih ada kiai yang lain. Tapi kalimat yang namanya la ilaha illallah itu harus selalu berada di dalam akal hati kita. Kalau ada yang mengatakan bahwa semua agama yang ada ini, semua agama itu sama, itu nggak usah ditaruh di kepala, karena kalimat la ilaha illallah ini telah mendiaminya. Yang mengatakan bahwa semua agama sama itu dibuang aja, paham ini dibuang di septic tank, biar campur sama teman-temannya, jangan dicampur sama otak kita yang dikaruniakan oleh Allah untuk didiami. La ilaha illallah. Pluralisme buang di bak sampah atau di septic tank, jangan ditaruh di otak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.